Ya, dan untuk membahas hal tersebut dengan tema IHSG makin letoy, bagaimana strategi Astronaci. Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui jaringan Zoom bersama Head of Research Astronaci International, Antonius Edison. Halo Pak Antonius, Halo, selamat selamat pagi. pagi, Iya, apa kabar nih? Sehat ya? Pak. Sehat? Pak Anton, ini karena efek dari IHSG yang kayaknya makin sakit, ini Pak Gema juga ikutan sakit kayaknya. Iya, sorry Pak Gema ikutan sakit nih ya hari ini, jadi saya gantikan sebagai perwakilan dari Asuransi Internasional. Iya, terima kasih banyak loh ini sudah berkesempatan untuk bisa berbagi bersama kita. Tentunya ini kan membahas IHSG yang semakin leto ini ya. Nah, ini Ya, kalau misalnya kita lihat penurunannya cukup signifikan ini, bahkan sudah turun sekitar 10% dalam sebulan terakhir. Nah, kalau untuk Astronaci sendiri analisisnya seperti apa nih? iya betul. ISG sebenarnya memang turun sejak awal Februari ini sudah masuk ke radar asuransi ya, karena asuransi melihat cycle-nya memang di awal tahun ini merupakan cycle bottom sesuai dengan Venus Helios cycle ya. Dan ketika awal tahun menjadi cycle bottom, maka kita akan expect Juli membentuk peak, artinya tidak lama lagi akan segera naik dan didukung dengan nantinya ada new moon di hari ini, maka IHSG dan BRI akan berpotensi bottom. Sementara kemarin ada sentimen Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight ya, mungkin itu salah satu pemicunya juga. Iya itu salah satu jadinya kenapa kita menjadi IHSG ini jadi semakin turun begitu ya karena adanya Iya, juga betul. penilaian yang underweight seperti itu. Nah ini juga kan sebenarnya posisinya jadi paling parah di hadapan bursa saham di berbagai negara belahan dunia juga sebenarnya ya bahkan Ya, menembus 6.400 ini masalahnya. ya, betul. Nah kira-kira faktor atau kondisi apa sih yang bisa menyebabkan IHSG bisa mengalami penurunan sebesar ini? Apakah mungkin nih situasinya bisa menyamai saat COVID-19 gitu? Kalau menyamai saat COVID-19 tidak, karena ini sebenarnya memang IHSG meskipun bearish tapi masuk short term bearish ya. Jadi asuransi melihat secara cycle astrologinya seperti yang saya sampaikan tadi, memang di Venus Helios cycle memang sudah melemah, tapi saat ini sudah ada potensi bottom dengan bantuan cycle dari new moon di hari ini ya, yang terjadi tepat di hari ini pagi hari tadi jam 7.45. Dan cycle ini akan membawa ISG kembali naik harusnya untuk semester pertama ini sampai dengan Juli nanti. Dan asuransi sudah melihat bottom date ini vibration yang akan terjadi sampai dengan Senin nanti ya. Berarti bisa dilihat sampai Senin nanti begitu ya. Ya, Ini kan ya. pasar bisa dibilang sedang merah nih. Nah, kalau Hmm. misalnya kita mengacu dengan tagline-nya Astronaci, nih pasar sedang merah, ingatlah Astronaci. Makanya kita memanggil khusus nih Astronaci Ya. Internasional untuk membaca arah pergerakan IHSG dan saham-saham tentunya ya yang mungkin bisa masuk dalam watchlist dalam situasi atau kondisi yang seperti saat ini. Kira-kira apa sarannya nih? Ya, kita masih melihat BRI sebagai chance terbaik ya, karena BRI juga berkorelasi positif dengan ISG. Tentunya Yumun juga akan berdampak untuk BRI menjadi bottom date hari ini, dan BRI secara weekly sudah masuk ke zona ABC correction, supportnya di sekitar 3.600 sampai dengan 3.400 ya, area itu terbawahnya 3.400 dan siap kembali naik. Potensi kenaikannya sampai dengan uptrend-nya kembali dicapai di 6.350. Memang long run, tapi at least mencapai kembali resisten itu akan segera terwujud mungkin di end of year tahun ini. Resistennya di end of year tahun ini begitu ya. Ya, Berarti ini untuk di peluang ini masih di 6.350. sektor perbankan kalau misalnya bisa kita lihat seperti itu. Terutama untuk Ya, BRI ini menjadi peluang untuk saat ini begitu ya. betul. Selain itu kita juga masih ada rekomendasi yang lain ya, berkaitan dengan isu Pertamina yang lalu. Kita melihat Akra juga cukup menarik. Akra sudah menembus resisten-resisten minornya sehingga kami memiliki rekomendasi yang bisa mencapai area 1.500 sebagai target resisten berikutnya untuk Akra ya.
Baik, berarti ini ya saham-saham yang perlu diperhatikan, BRI dan Akra. Ya, Mungkin nggak ada saham juga yang justru kebalikannya nih, yang harus mungkin diwaspadai seperti itu. Adakah seperti itu, Pak Anton? yang harus diwaspadai karena ini cycle bottom dari Newmont, jadi potensi pelemahan mungkin untuk IHSG masih ada, tapi harusnya sudah mulai terbatas karena secara teknikal juga sudah terlihat bahwa sudah mulai oversold untuk IHSG sehingga potensinya sampai Senin nanti ada potensi untuk kembali naik. Potensi kembali naiknya justru di hari Senin begitu ya. Berarti Jumat ini untuk pembukaan sesi di perdagangan sesi 1 ini berarti kemungkinan akan seperti apa? Kemungkinan hijau, tapi mungkin belum akan melewati high hari kemarin. Jadi kenaikan hari ini masih terbatas tentunya. Masyarakat melihat ini akhir minggu biasanya volatility juga terbatas ya. Yang saya lihat Senin baru akan mulai masuk volume yang lebih besar harusnya. Oke, nah ini kan sesaat lagi nih, bahkan menghitung hari aja kita akan menghadapi momentum Ramadan begitu ya Pak Anton. Ya, Kira-kira ada peluang apa sih di situ? nah kalau secara data, kami melihat Ramadan dari range 11 tahun 2000, mulai dari 2014 sampai dengan 2024, IHSG menguat sebanyak 7 kali ya, sehingga total bullish probability-nya mencapai 63% lebih. Dan Ramadan ini akan menjadi sentimen positif untuk IHSG ya, terutama sektor-sektor consumer, karena masyarakat Indonesia pastinya cenderung konsumtif memasuki bulan Ramadan, khususnya untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Berarti justru untuk memasuki bulan Ramadan ini justru menjadi salah satu faktor penguat begitu ya untuk IHSG Ya, untuk betul. kembali ke zona hijau. Ya, Nah, ini kan seperti yang kita sempat diskusikan sebenarnya sebelumnya dengan Kapten Gema ini sebenarnya ya. ya. Kalau IHSG ini kan sempat menguat nih selama 3 hari berturut-turut, mulai Mm-mm. dari 14 sampai 18 Februari begitu ya. Terus tiba-tiba memang betul ini ya, sesuai prediksi pada tanggal di 19 sampai 20 Februari itu mengalami rebound teknis begitu. Dan Ya. sebenarnya memang masih kembali ada sempat kembali naik, namun di hari Kamis kemarin pada penutupan perdagangan Kamis kemarin justru malah makin loyo itu ya sampai menembus 6.400. Nah, kira-kira untuk terkait analisis dari Astronaci sendiri, mungkin nggak sih support dari IHSG ini bisa mencapai 6.250 atau bahkan sampai ke 6.000 gitu mungkin nggak? Kalau kami melihatnya area support yang cukup kuatnya di level-level 6.330, 6.300 ya. Di area itu akan menjadi zona kuat. Mungkin bisa extend sampai 6.250. Tapi kalau untuk ke 6.000 harusnya tidak, karena itu zona harmonik Fibonacci yang cukup kuat di area 6.300-an. Berarti untuk kemungkinan 6.000 memang tidak mungkin ya, tapi memang akan ada peluang untuk di support levelnya di 6.330 begitu ya, atau bahkan di Ya, 6.250 ini ada kemungkinan begitu, Pak Anton. ya. Iya, nah ini kan kalau misalnya kita melihat nih ada faktor lain juga bahwa di 2 pekan terakhir ini kan kita punya 2 katalis ya, ada Dana Cita, Danantara, dan peluncuran Bullion Bank ya oleh Presiden Prabowo, di mana Ya. nantinya akan Danantara sendiri ini kan akan mengakumulasi sebanyak 40 BUMN begitu ya. Tapi kenapa nih kira-kira kalau misalnya berdasarkan analisis dari Astronaci sendiri, kenapa sih kok malah pasar menyambut dingin nih kedua katalis ini, yang seharusnya kan menjadi sentimen positif untuk sektor plat merah sebenarnya ya? Ya, pasar tentunya menyambut dingin karena dulu pernah terjadi SWF juga ya, Sovereign Wealth Fund, di mana semua saham-saham konstruksi akhirnya jatuh melemah. Kemungkinan ketidakpercayaan investor berulang di situ, tapi kami melihatnya tetap sebagai sentimen positif karena dengan big money tentunya akan menjadi suatu ladang investasi yang bagus untuk Danantara, dan kemudian Bullion Bank ini sebenarnya tidak terlalu relate dengan IHSG karena lebih ke emas,
atau emiten-emiten emas mungkin. Mm-mm. Tapi untuk saat ini lebih ke Danantara. Nah, memang sentimennya tidak terlalu bagus di mata investor, tapi Mm-mm. kami melihatnya tetap sebagai institusi yang besar dan siap untuk invest di BUMN-BUMN ini dan harusnya akan menjadi katalis positif. Kalau misalnya memang sebenarnya ini masih menjadi sentimen positif begitu ya, Ya. apakah ini kemungkinan karena faktor dari big money atau investor asing ini sebenarnya masih terus melepas saham gitu, buang-buang barang sebenarnya? Ya, investor asing masih buang barang karena masih melihatnya pasar luar negeri masih cukup menarik, terutama di Amerika ya. Dan apabila inflasi Amerika mulai naik, tentunya suku bunga akan dinaikkan. Masih Hmm. melihatnya ke sana. Tapi apabila nanti Amerika sudah mulai lebih stabil ekonominya, dan Indonesia mulai bergerak investasi dan antara itu, maka tentunya money flow akan kembali masuk. Di akhir Januari kemarin, money flow sudah mulai terlihat masuk, khususnya untuk big cap bank, itu juga sudah mulai terlihat, dan nanti akan diikuti oleh beberapa sektor lainnya. Berarti ada kemungkinan nggak untuk kondisi saat ini nih para trader agak tertarik untuk masuk ke kan ada bullion bank sebenarnya ya terkait bank Hmm, emas ini justru meninggalkan potensi saham pada buru-buru ke investasi emas. Ada kemungkinan kayak gitu? Bisa, tapi investor emas dari dulu habitnya berbeda ya, karena Hmm. investor-investor emas lebih ke long term investment daripada trading kalau di investasi saham kan ada yang trader jangka pendek, habitnya sedikit berbeda. Kalau bullion bank mungkin lebih ke long term investment, jadi harusnya tidak terlalu berdampak signifikan ya, meninggalkan money flow-nya ke sana seperti itu rasanya tidak, karena bullion bank benar-benar tradisi yang berbeda lah istilahnya kalau orang investasi emas. Tidak serta-merta akan langsung mengundang migrasi para trader begitu ya untuk emas begitu. Nah, kalau misalnya ini kan sebenarnya melihat kondisi pasar masih lesu begitu ya. Kalau misalnya tadi sebenarnya memang ada peluang dari BRI sudah diungkapkan oleh Pak Ya. Anton. Tapi kira-kira masih bisa nggak sih kita atau layak nggak sih kalau saham-saham big cap perbankan ini untuk dilirik saat ini? Masih layak karena walaupun melemah, kinerjanya tetap bagus. Kemudian forecastingnya juga di 2025 ini optimis, sehingga kemungkinan Anda tidak bisa mendapatkan harga yang lebih murah selain bulan ini gitu. Hmm. Istilahnya diskon ya. Jadi kalau misalnya masuk di harga-harga sekarang sudah masuk harga diskon dan mungkin ketika naik nanti tidak akan menyentuh level yang lebih rendah dari bulan-bulan ini. Berarti sebenarnya bulan-bulan inilah harga terbaik begitu ya? Ya. Kemungkinan sampai jangka waktu berapa lama untuk bisa mencapai harga diskon terbaik ini? Harga diskon terbaik kami melihatnya sampai dengan minggu ini saja, Minggu ini kemudian saja. baru akan mulai kembali naik di Maret, mulai minggu kedua, kemudian sampai dengan Juni nanti ya. Hmm. Berarti ini waktunya ya, jangan sampai dilewatkan begitu ya untuk para trader pastinya. Tapi ada kemungkinan nggak sih apa sebaiknya kalau misalnya nih mungkin untuk jaga-jaga apa sebaiknya kita beralih juga ke sektor real, emas atau justru menyimpan cash aja gitu? Kalau untuk diversifikasi tidak masalah karena investment about diversification and money management ya. Jadi tentunya kalau dibilang boleh nggak melirik sumber investasi lainnya, aset lainnya, tentu saja boleh karena emas cukup menarik. Tapi memang emas sudah mencapai all time high, Hmm. siap-siap untuk terjadi koreksi harga yang signifikan ya. Jadi jangan sampai Anda masuk di penghujung puncak harga gitu. Anda mesti lihat-lihat zona-zona koreksinya, baru dipertimbangkan masuk ke emas kalau memang itu menarik. Kemudian untuk aset-aset lainnya seperti bond dan deposito juga boleh dipertimbangkan karena fixed aset tentunya akan mengurangi risk Anda ya. Jadi diversifikasi tetap boleh, tidak perlu terlalu mengejar investasi di saham juga. Tapi
Anda bisa melihat saham itu memiliki potensi gain yang cukup menarik ketimbang aset-aset emas atau fixed asset seperti bond seperti itu. Ya, potensi gainnya masih tetap lebih menarik begitu ya. Nah, tadi kan kalau Ya, misalnya kita lihat bahwa ini adalah minggu-minggu terakhir sebenarnya ya, sebelum nantinya di minggu kedua Maret ini mungkin akan mengalami kenaikan justru. Ini kan menjadi lagi obralan begitu ya untuk di saham perbankan. Apakah sekarang sudah boleh nih kita beli saham sekuat modal kita nih, all in aja deh gitu? ya. Kalau all in tergantung money management masing-masing ya. Kami tidak pernah menyarankan all in, tapi sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau memang masuk porsinya untuk saham big caps sesuai dengan porsinya masuk di area-area sekarang juga silakan ya, karena memang ini bottomnya sudah masuk range bottom 3.600 sampai dengan 3.400 itu untuk BRI. Silakan diatur kembali money managementnya. Dan kalau dikatakan all in ya sesuai budget untuk all in-nya itu. Oke, baik. Jangan juga langsung jor-joran juga begitu ya. Tetap kita Ya. harus sabar, apalagi dengan kondisi atau situasi pasar yang masih fluktuasi seperti ini. Boleh dong Pak Anton, kira-kira ini kan udah mau menjelang opening bell, apa kira-kira saham yang akan diincar nih oleh Astronaci sendiri apa nih? Kita lagi melihat untuk WiFi ya. WiFi Hmm. saat ini masih dalam pantauan kita. Kami menunggu koreksi terbatasnya, kemudian baru kita akan masuk ke zona-zona koreksi dari WiFi-nya. Oke, itu adalah saham yang paling diincar saat ini ya oleh Ya, Astronaci. Selain WiFi ada kemarin kita baru bocorannya? masuk Akra ya. Kemarin kita baru Oke. masuk Akra, mungkin bisa masih di level yang sama dari yang kita rekomendasikan, mungkin bisa dipertimbangkan masuk juga untuk Akra. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi bersama Oke, kita di sini. Luar biasa ini ya insight-insightnya. Semoga ini bisa menjadi manfaat juga untuk sahabat kabar bursa untuk bisa rekomendasi saham apa yang terbaik dipilih menjelang opening bell ini. Terima kasih Pak Anton. Sehat selalu ya. sama-sama.